warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naisyatul Mulia sebagai moderator kelompok 5. Perkenalkan nama saya Rian Emrul Hayat sebagai pewawancara pertama. Perkenalkan saya Dina Novita sebagai pewawancara kedua. Perkenalkan nama saya Ulfa Kusnia, saya sebagai pewawancara 3. Perkenalkan nama saya Abdullah Arifan Dria Gusman sebagai pewawancara keempat. Saya Agung Hanafi sebagai pembacaan kesimpulan. Di sini kami akan menjelaskan tentang mewujudkan kepemimpinan yang sukses berbasis tasawuf paradigma baru era kontemporer. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses individu untuk mempengaruhi dan memandu sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan apa itu tasawuf? Tasawuf atau yang biasa dikenal sebagai sufisme adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui disiplin spiritual, pengabdian, dan cinta mendalam. Dan mengapa kepemimpinan yang sukses itu dapat diwujudkan melalui tasawuf? Karena kepemimpinan di era saat ini jarang memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sehingga menimbulkan suatu sifat zuhud. Maka dari itu, kepemimpinan sukses dapat kita wujudkan melalui tasawuf dengan paradigma baru di era kontemporer. Baik Bu, di sini saya perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rian Emrul Hayat. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai mewujudkan kepemimpinan sukses yang berbasis tasawuf. Pertanyaan saya, bagaimana Bu cara kita untuk mengkader diri sendiri dengan mempelajari ilmu tasawuf agar menjadi pribadi yang lebih sukses ke depannya? Ya kan, siapa namanya tadi? Rian. Oke, Rian. Ini kan sebenarnya untuk materi tasawuf itu tahapannya tingkat tinggi sebenarnya. Tapi dalam hal ini mungkin ada beberapa poin yang harus kamu ketahui untuk diri pribadi kita biar sukses itu. Mungkin yang pertama kita harus belajar dari gurunya secara langsung dan secara terus menerus. Jadi timbullah konsisten dalam diri kita. Tapi itu niat dari awal dulu ya, dari kita pribadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mewujudkan nilai-nilai internalisasi itu di dalam diri kita sendiri. Misal harus ada sifat qanaah, sifat sabar, terus rendah diri, terus bersyukur. Ketika hal itu sudah kamu lakukan, segala sesuatu yang terjadi, konflik yang ada di sekitar kalian, tentunya itu tidak akan berdampak buruk itu sebenarnya. Terus yang ketiga itu adanya rasa cinta kasih. Jadi harus tanamkan dalam diri Rian itu sukses itu harus ada cinta kasih di dalam diri, sehingga ketika kalian menyukai sesuatu harus dicintai dulu, harus disayangi dulu, baru nanti yang lainnya ngikuti untuk semuanya. Itu sebenarnya. Jadi ada 3 poin itu yang harus kamu lakukan ya. Baik Bu, itu sudah semua menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari saya mengenai kewujudan kepemimpinan sukses yang berbasis tasawuf. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Sukses selalu ya. Perkenalkan nama saya Dina Novita, saya di sini sebagai wawancara kedua. Baiklah Bu, di sini saya ingin bertanya, contoh apa yang bisa kita terapkan untuk menjadi pemimpin yang berakhlak dan berintegritas? Itu ya, namanya Dina Novita. Dina. Sebenarnya saling terkaitan dengan jawaban yang sebelumnya ya. Kalau pemimpin yang mempunyai alat integritas itu tentunya dia harus menunjukkan kriteria dan kepribadian yang ada integritasnya. Terus di dalam diri dia harus mencontohkan, misal dia harus ada bijaksana. Ketika dia memberikan suatu penilaian itu harus objektif. Ya, tidak boleh subjektivitas, dia harus ada objektif. Terus yang ketiga itu harus adil, ada segala sesama di antara mereka itu ya, di antara kalian. Terus yang tak kalah penting itu
adanya kejujuran itu sebenarnya ya, karena itu yang dibutuhkan. Jadi contoh yang kita terapkan sebagai pemimpin itu harus yang baik-baik. Jadi dampak dari yang apa dilakukannya tentunya bawahnya akan mengikuti itu sebenarnya ya. Jadi kebijaksanaan yang dimiliki oleh pemimpin itu akan berdampak kepada bawahannya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Gina. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Husnia, saya sebagai pewawancara 3. Saya ingin menanyakan ke Ibu, menurut Ibu bagaimana kepemimpinan pada era modern saat ini Bu? Terus prinsip tasawuf apa yang dapat kita jadikan acuan untuk menjadi kepemimpinan yang sukses? Gitu ya. Kalau berbicara tentang kepemimpinan tentunya terkait dengan kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Kalau pemimpin itu pengen dikatakan dia sukses ketika dia mengemban suatu amanah, tentunya dia bisa dipercaya. Terus yang kedua, ketika dia melaksanakan segala sesuatu itu harus bertanggung jawab. Terus yang ketiga itu ketika dia misalnya sedang melakukan kegiatan baik itu di luar dan di dalam itu, dia tetap melakukan sesuai tanggung jawabnya, tidak mementingkan diri sendiri. Terus ada di dalam diri beliau itu sebagai pemimpin itu sikap rendah hati. Jadi penyakit yang jelek yang misalnya tidak tenang, tidak bersyukur itu tidak ada di dalam dirinya. Nah kalau zaman dulu karena itu berbeda mungkin dari sekarang, karena memang karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin itu, jadi itu yang menunjukkan kekuatannya, kebijaksanaan yang harus dimiliki setiap mereka mengambil suatu keputusan. Itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi dari niatnya terlebih dahulu sebenarnya, sehingga lingkungan sekitar juga mengikuti. Oh baik Bu ya. Kalau untuk kepemimpinan yang ini Bu, saat ini yang pada saat modern ini menurut Ibu sudah ada dalam itu dah Bu, tasawuf. Tasawuf itu kembali kepada pribadinya masing-masing sebenarnya ya, tergantung dari pemimpinnya. Kalau memang dia dari awal sudah berniat untuk selalu qanaah, bersyukur, Berarti sudah masuk ke dalam ya itu sudah ada ya, sudah dalam termasuk di tasawuf. dalam itu. Tapi kalau memang pemimpin itu menafikan hal-hal itu tentunya tidak sama dengan apa yang kita inginkan, tapi berharap sebagai seorang pemimpin yang lain itu tetap memiliki hal-hal itu sebenarnya. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat Ya, ya. terima kasih Bu. Ya sama-sama. Baik Bu, perkenalkan nama saya Abdullah Muhammad Rifan Gusman sebagai pewawancara keempat. Ya. Ingin bertanya mengenai judul wawancara kami, yaitu mewujudkan kepemimpinan sukses di era tasawuf, berbasis tasawuf. Jadi kan sebagai pemimpin itu ada yang pemimpin yang tidak bertanggung jawab Bu, yang Iya, benar. yang merasa gagal. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa yang membuat pemimpin itu merasa gagal dan tidak bertanggung jawab? Itu ya. Sebenarnya kalau terkait tentang Abdul ya, Rifan terkait tentang kepemimpinan yang dianggap gagal ya, yang tidak bertanggung jawab. Itu kembali kepada individunya masing-masing ya, yang seperti itu. Nah, kalau seorang pemimpin itu dikatakan dia gagal, dia tidak bertanggung jawab, itu kemungkinan dia tidak ada introspeksi diri dari dalam dirinya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tidak memiliki kesadaran diri. Jadi segala sesuatu itu dia tidak menyadari kalau apa yang dilakukan itu tidak benar, itu sebenarnya. Terus yang ketiga itu komitmen, tidak adanya komitmen. Jadi komitmen untuk meningkatkan kinerjanya seperti itu, sehingga apa yang dilakukannya tentunya membawa dampak yang buruk itu sebenarnya. Jadi itu kembali kepada diri pemimpin itu sendiri ya. Ketika dia tidak bertanggung jawab, mungkin dia kurang bijaksana. Ketika di bawahannya itu dia tidak mengayomi bawahannya selaku bawahan dari beliau tadi ya, itu seperti itu. Jadi yang harus dipahami di sini bagaimana kita melihat kenapa kegagalan itu terjadi, itu kemungkinan dari pengendalian dirinya ya, tidak ada introspeksi dalam dirinya itu, terus tidak ada komitmen yang dilakukannya, terus tidak ada evaluasi dan pengendalian emosi, itu seperti itu ya. Karena ini kan terkait dari tasawuf itu kan. Contohnya kita harus sabar, banyak-banyak sabar. Nah, kayak ibu gemuk
biar kalau sabar itu biar pantat abal lebar. Itu ya, seperti itu ya kira-kira ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Rifan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami, yang mana kesimpulannya adalah untuk mengkader diri dalam ilmu tasawuf, penting untuk memahami konsep dasarnya seperti penyucian jiwa dan perjuangan spiritual, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesuksesan. Sebagai pemimpin yang bermoral dan berakhlak baik, integritas, kejujuran, dan empati harus diprioritaskan sambil menjadi teladan bagi orang lain dengan konsistensi dan keteladanan. Dalam kepemimpinan di era modern, kombinasi antara keunggulan teknologi dan prinsip-prinsip tasawuf seperti ketulusan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dapat menjaga keseimbangan. Pemimpin juga harus bertanggung jawab dengan memprioritaskan kepentingan umum, mengakui kekalahan, belajar dari kegagalan, dan menghindari ketidakjujuran, ketidakadilan, serta ketidakkonsistenan. Itulah sedikit penjelasan dan hasil wawancara kelompok kami, yang mana video ini untuk memenuhi mata kuliah akhlak tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Bambang Irawan SPDI MPDI. Mohon maaf apabila ada kata salah dalam pembuatan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.